Hai guys, selamat datang kembali di channelku, Sandra Tarot Channel. Seperti biasa, setiap hari aku update untuk pesan semesta. Untuk hari ini, hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 ya, jangan salah tahunnya. Oke, aku ucapkan dulu selamat tahun baru buat semua subscriber aku, viewer aku yang selalu setia ya. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai saat ini kalian selalu setia menyimak konten aku dan follow aku ya. Harapan kita di tahun 2025 ini segala sesuatunya semua menjadi lebih baik ya, baik dalam rezeki, keuangan, karir, bisnis, usaha, percintaan, relationship ya, yang menikah hubungannya selalu harmonis dan makin romantis. Yang belum menikah segera dipertemukan dengan jodoh atau cinta sejatinya di tahun ini. Oke. Nah, karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya, karena bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Aku awali untuk pesan semestanya. Oke. Mido atau vulnerability. Kita sebagai manusia biasa terkadang ya ada limit. Jadi kita nggak selalu harus strong, kita nggak selalu bisa kuat. Nah, di saat kita rapuh memang membutuhkan bantuan atau pertolongan, kita nggak perlu gengsi, nggak perlu segan, apalagi malu ya. Kamu boleh minta bantuan orang terdekat, bestie, keluarga, orang tua, anak ya. Mungkin anak kalian udah ada yang gede. Kalau perlu bantuan profesional ya, psikolog, psikiater, atau jika perlu bantuan spiritual ya, spiritual healer, mintalah bantuan ya. Mungkin nggak selalu tentang bantuan yang berkaitan dengan masalah pribadi, masalah hati, rumah tangga, atau relationship ya. Mungkin juga tentang berkaitan tentang pekerjaan ya. Jangan segan, sungkan gitu ya untuk berdiskusi mungkin di tempat kerja dengan bos kamu, rekan kerja kamu yang lain ya. Intinya kita nggak selalu bisa kuat dan kita nggak selalu harus kuat ya. Ada kalanya kita di fase yang rapuh ya, walaupun kita tetap harus optimis, berusaha, tapi namanya manusia terkadang ya up and down gitu ya. Nah, intinya sisi rapuh di diri manusia itu ada, dan jangan malu untuk meminta bantuan ya. Mungkin kamu nggak butuh bantuan ya, maunya sharing aja atau curhat aja atau didengerin aja ya. Dengan begitu kamu merasa lega, itu juga it's okay gitu. Intinya sih kita nggak selalu bisa kuat ya, dan tetap butuh manusia lain untuk bersandar atau at least berbagi atau sharing lah ya. Oke, kemudian di sini pesan insting. Jadi semua manusia dikaruniai insting. Cuman terkadang ada yang strong gitu ya, ada yang insting yang lemah. Bukan karena yang strong tuh punya kelebihan tertentu, enggak, kita semua tuh sama. Intinya insting intuisi ya, namanya firasat itu perlu dilatih. Kalau kita terbiasa gitu ya notice ya, menerima insting kita ya, insting kita akan semakin tajam. Tapi kalau kita selalu mengabaikan gitu ya, padahal kita udah dikasih petunjuk gitu ya, misalkan kita berdealing dengan siapapun ya, mau dalam urusan kerjaan, mau dalam asmara gitu, padahal insting tuh udah, ini kayaknya bakal terjadi nggak enak nih kalau misalkan aku jalan sama orang ini nih gitu. Tapi karena ada ego, kalau misalkan aku tolak atau menjauh, aku jadi jomblo dong kayak gitu. Atau mungkin aku udah terlanjur suka gitu ya, padahal
udah ada petunjuk ya, di insting kamu tuh udah mengatakan bahwa kalau aku jalan sama orang ini bakalan terjadi sesuatu yang nggak diharapkan gitu. Nah itu loh ya, kita insting kita jadi nggak tajam karena seringkali kita abaikan. Nah kalau kita terbiasa ya manut gitu ya, karena insting itu ya ini pesan dari ilahi, karunia dari Tuhan. Kalau kita biasa manut ya, istilahnya tuh kita akan selamat gitu loh, kita akan selamat dari kerugian atau hal negatif lainnya. Tapi terkadang kita mengabaikan itu ya dengan berbagai alasan. Oke. Ya, effortless. Kayaknya hari ini nggak perlu kerja keras ya hari ini. Di sini semesta berpesan, kamu sudah berjuang, kamu sudah kerja keras, kamu udah berusaha. Untuk hari ini tunggu aja hasilnya sambil rileks menikmati hidup, duduk manis ya, nikmati harimu, liburanmu, tunggu hasilnya ya. Kita sudah berusaha. Oke, lanjutkan dengan pesan healing dari malaikat penjagamu. Nah, pesannya adalah study habits. Kenapa ini dikatakan pesan healing ya? Karena dengan kamu melakukan ini, kamu at least itu terhindar dari masalah atau meminimalisasi masalah, terhindar dari drama-drama. Nah, study habits ini bagaimana? Pelajari kebiasaan-kebiasaan yang ada di lingkungan kamu, mau itu di lingkungan tempat tinggal, keluarga, pekerjaan ya, circle pertemanan, atau mungkin di tempat usaha atau bisnis kamu ya. Otomatis kita mesti bisa menyesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan setempat ya, mau itu berkaitan dengan culture, mungkin secara spiritual, tata tertib, peraturan ya, kedisiplinan. Nah, kenapa dikatakan ini pesan healing? Karena dengan kamu mempelajari kebiasaan-kebiasaan itu, kamu mengikuti, tapi yang sewajarnya tentu saja tetap untuk tujuan yang baik dan di jalan yang benar gitu ya. Kalau misalkan itu nggak baik ya kita nggak perlu ikuti gitu kan. Tapi sih sebagian besar kalau kita tinggal di satu lingkungan ya mostly sih sesuatu yang baik gitu, karena kebiasaan aturan itu dibikin gitu ya atau dibiasakan supaya tertib. Nah setidaknya kita itu nggak menambah masalah hidup, dan yang paling penting nggak nambahin musuh gitu kan ya. Bayangkan kalau misalkan kita keras dengan prinsip kita tanpa bisa menyesuaikan diri, nah otomatis kan orang-orang yang ada di sekitar kita jadi nggak suka, jadi nggak nyaman. Nah itu kan jadi menambah masalah atau beban hidup gitu kan ya. Oke, kita lanjut. Bimbingan dari malaikat penjagamu hari ini. Ya. Power and intention. Kamu punya kekuatan ya dan juga niat. Ketika kamu menyelaraskan niatmu dengan kebaikan tertinggi dan bertindak dengan cinta dan pertimbangan, kekuatanmu akan meningkat. Ketika kamu menarik kartu ini atau munculnya kartu ini ya lewat tangan aku, malaikat penjagamu akan mendekat untuk mengingatkanmu tentang hal ini. Kamu memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dan pembimbing saat ini, dan kamu disupport oleh malaikat penjagamu untuk menyelaraskan diri dengan cinta dan kebaikan tertinggi, sehingga kamu bertindak dari hati. Seringkali ketika kekuatan muncul di dalam, kita dapat menemukan ego kita menjadi lebih keras, dan ini karena ia menginginkan
membuat kita terbatas dan mempertanyakan atau bahkan menghambat pertumbuhan kita. Nah, ego tuh ya. Jangan biarkan hal itu menahanmu sekarang. Panggillah malaikat penjagamu dan undang mereka untuk membantumu mendengarkan dengan seksama suara jiwamu sehingga kamu dapat bergerak maju dengan kuat dan efektif dengan cara yang penuh kasih ya. Para malaikat, terutama malaikat penjagamu, mendorong kamu, mensupport kamu untuk terhubung kembali dengan ide dan niat awalmu untuk apapun yang kamu pikirkan saat ini atau bahkan untuk seluruh hidupmu. Seringkali kita memiliki niat awal dan kemudian seiring waktu ide kita berubah. Namun alam semesta masih menanggapi niat awal kita karena kita telah melepaskannya ya, meniatkannya gitu ya, sudah ada dalam pikiran kita, sudah ada dalam hati kita, dan ketika kita melepaskannya, kita membiarkan malaikat penjagamu membantu. Jadi jika kamu bingung tentang cara melangkah maju saat ini, kamu perlu menyadari bahwa kamu adalah makhluk yang kuat dengan pengaruh dan potensi. Bicaralah dengan jelas kepada Tuhan dan malaikat penjagamu tentang niatmu dan sadari bahwa apa yang sedang terjadi saat ini memiliki kekuatan untuk memungkinkan kamu menjalani hidup dari potensimu dengan potensi murnimu. Oke, kita lanjut untuk pesan bijak buat kamu hari ini. Ya, oke, ada that. I am learning that endings are merely beginnings, ya. Death atau akhir atau penyelesaian, selesai itu nggak selalu buruk, nggak selalu tentang hal yang negatif ya. Justru kamu mesti belajar bahwa sesuatu yang berakhir adalah dimana kita justru memulai awal baru gitu ya. Jadi kayak misalkan begini, kamu harus mengendingkan hubunganmu atau seseorang meninggalkanmu. Ya, artinya apa? Akan datang energi baru, memulai kehidupan baru yang lebih baik. Sama halnya dengan pekerjaan, ya. Misal nih, sampai amit-amit nih sampai di PHK, ya. Dan ini bukan merupakan sesuatu yang berakhir, justru awal baru. Karena apa? Dengan kamu di PHK, justru akan datang kesempatan yang lebih baik lagi. Bisa itu pekerjaan baru yang lebih baik, lebih bonafit, lebih sejahtera, atau justru kamu bisa jadi pengusaha gitu loh ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana energimu hari ini? Di hari pertama 2025 ya. Aku harap energi yang ketarik semuanya positif, semangat baru, energi baru, optimis. Energi kamu hari ini. Kok aku jadi deg-degan ya? Queen of Pentacles, rezeki. Ada rezeki yang kamu terima hari ini atau kamu dapatkan hari ini, dan beberapa dari kalian berdealing dengan energi Queen of Pentacles. Seorang feminin dewasa, matang, dia nurturing banget gitu ya, menjaga, mengayomi, merawat ya. Seseorang yang sudah mempunyai kemapanan dalam finansial maupun karir. Nah, ini bisa pasanganmu kalau kamu maskulin, bisa juga energi seorang ibu, orang tua perempuan ya. Mungkin juga bos kamu, bisa juga klien atau customer yang kamu temui, atau seseorang yang bakal kamu temui hari ini. Tapi intinya buat kamu ini adalah rezeki. Oke, The Hermit. Ini adalah energi zodiak Virgo. Mungkin kamu berzodiak Virgo atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Virgo. Hari ini beberapa dari kalian ingin atau lebih nyaman untuk menarik diri ya. Mungkin tahun baru ya, hari baru, kalian lebih
memilih untuk merenung, evaluasi, introspeksi ya, atau memfokuskan terhadap sesuatu hal ya, karena ya pasti ya namanya tahun baru bikin resolusi gitu kan. Nah, kalian lagi memfokuskan itu. Nah, beberapa ada yang terhubung dengan orang tua dalam tanda kutip ya, orang tua dalam tanda kutip, bisa itu guru spiritual ya, atau mungkin paranormal, tarot reader mungkin seperti aku ya, mungkin kalian ada yang mau reading, atau spiritual healer ya, dimana kamu mungkin membutuhkan pencerahan, konsultasi, atau sekedar sharing, atau bisa juga memang mencari wawasan baru atau belajar spiritual. Oke. Ya. Page of Cup. Ada suatu penawaran ya. Bisa ini tawaran pekerjaan, tawaran bisnis, tapi ini yang jelas positif ya. Bisa juga penawaran cinta, ada yang mendekati kamu, pasangan kamu today akan so nice gitu ya. Atau bisa juga kamu, kalau kamu memang sedang berkonflik ya dengan siapapun itu, seseorang ini mendekat ya dan meminta maaf, ingin memperbaiki hubungan. Nah, ini juga bisa energi maskulin ya. Jadi ini maskulin yang usianya masih muda atau lebih muda dari kamu ya. Mungkin kamu hari ini spend time waktumu dengan anak ya, karena hari libur, atau bisa juga kamu jalan gitu ya sama cowok yang lebih muda dari kamu. Oke, Three of Pentacles. Ada komitmen ya, bisa jadi hubunganmu dengan seseorang, dia menawarkan komitmen atau kesepakatan bersama, kamu lebih komitmen. Ini kayak level up dalam hubungan ya, yang masih PDKT jadian, yang udah jadian pacaran, komitmen serius, bahkan sudah mencoba mulai berpikir tentang masa depan. Nah, ini juga bisa juga ya, kamu atau pasanganmu kalau dalam relationship ya, menjadi lebih komitmen satu sama lain, menjaga ya, benar-benar hubungan ini serius. Nah, dalam pekerjaan ini beberapa dari kalian akan mendapatkan informasi ya bahwa kamu mau naik jabatan, promosi jabatan, atau bisa juga kamu dapat kontrak kerja ya, atau dapat pekerjaan, atau dapat job atau orderan. Nah, terkait dengan rezeki ya, energinya sama dengan Queen of Pentacles ya, bahwa hari ini ada income yang meningkat ya, atau kamu dapat rezeki. Oke, Ten of Wands in the reverse ya, pas banget kelima kartu yang ketarik semuanya energinya positif ya, dan untungnya ini reverse. Jadi hari ini kamu nggak terlalu terbebani dengan pekerjaan, nggak banyak tugas, terus kamu juga sementara udah benar-benar bisa melepaskan diri dari segala masalah dan beban yang ada di pundak kamu. Nah, ini sinkron dengan effortless ya, jadi memang energimu hari ini nggak mau mikir yang berat-berat ya, maunya enjoy aja. Oke, next aku lanjut untuk love message ya, pesan percintaan hari ini. Yap, healing family issues, your love life benefits as you forgive your parents. Jadi kalau misalkan hubunganmu saat ini belum mendapatkan restu, cobalah meminta maaf kepada orang tua supaya kamu bisa mendapatkan restu, atau setidaknya mendekat ya. Atau jika kamu memang saat ini ada masalah dengan keluarga, selesaikan dulu sebelum kamu melangkah lebih jauh dalam percintaanmu ya, karena saling terhubung. Apalagi kalau kamu udah serius dengan pasanganmu, atau bahkan kalian udah menikah nih, ternyata ada masalah keluarga entah dari pihak kamu atau pihak pasangan. Nah, di sini mesti diselesaikan agar hubungan kamu sendiri itu bisa menjadi lebih harmonis.
setidaknya meminta maaf kalau sama orang tua. Mau kita salah, mau kita benar, tetap kita meminta maaf ya untuk mendapatkan restunya. Oke, yang terakhir, pesan ini bisa jadi inspirasimu, bisa juga mengingatkan atau sebagai reminder atau afirmasi. Ya. Oke. Don't look back. Nah, ini cocok banget dengan message di tahun baru ya. I may be feeling nostalgic about several things in my past, but I know I have the power to move forward ya. Aku mungkin merasakan perasaan nostalgia gitu ya, atau mengenang tentang beberapa hal di masa laluku, tetapi aku tahu aku punya kekuatan untuk terus melangkah maju ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Happy New Year. Bye.